Halo, selamat malam. Di sini saya Adip Kafarullah akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar current assets. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor, gross working capital, dan modal kerja bersih, net working capital. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar current liabilities. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu lebih besar daripada utang lancar. Current assets dan current liabilities kedua-duanya merupakan short term financing. Tujuan dari short term financial management adalah untuk mengelola tiap unsur-unsur current assets seperti inventory, accounts receivable, cash, dan marketable securities. Dan current liabilities, accounts payable, accrual, dan notes payable untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan risiko yang memberikan kontribusi yang positif kepada nilai perusahaan. Untuk konsep modal kerja, menurut Munawir, ada 3 konsep modal kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin dan atau menunjukkan jumlah dana fund yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar, gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek, net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun para pemilik perusahaan. Yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Untuk jenis modal kerja, di sini ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada modal kerja primer, adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua adalah modal kerja normal, yang merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Nah, di sini ada Ada bagian modal kerja variabel. Di sini ada 3 ya, modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Untuk modal kerja musiman, yaitu merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Ya, untuk bagi-bagi THR, karena kan banyak juga pasti peminat di hari raya itu untuk biskuit itu banyak. Karena banyak yang beli untuk bagi-bagi THR. Yaitu yang kedua ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang terakhir ada modal kerja darurat. Modal kerja ini adalah jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kemudian ada bagiannya lagi. Nah, sini ada kebijakan modal kerja. Sini ada 3 ya kebijakan modal kerja. Yang pertama adalah kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif merupakan rencana pemudahan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua ada kebijakan moderat, yaitu perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut.
Yang ketiga ada kebijakan agresif, yaitu adalah dalam kebijakan agresif perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Untuk sumber modal kerja itu bisa dari hasil operasi perusahaan, penjualan surat-surat berharga seperti obligasi dan lain-lain. Ada penjualan aktiva tetap. Nah, ada sumber lain juga seperti kredit bank, pinjaman jangka pendek, hutang dagang, dan lain-lain. Untuk fungsi manajemen modal kerja itu yang pertama untuk menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat bergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk biaya kegiatan tersebut. Kayak untuk nambah karyawan atau nambah apa? Nambah space untuk gudang dan alat sebagai macam. Yang kedua ada membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Di sini ada penentu besarnya modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja diantaranya yang pertama ada skala usaha perusahaan, terus yang kedua aktivitas perusahaan, yang ketiga volume penjualan, yang keempat perkembangan teknologi, yang kelima periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan yang terakhir ada pengeluaran kas-kas rata-rata tiap hari. Pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, metode yang bisa digunakan ada sebagai berikut. Yang pertama ada metode keterikatan modal kerja. Untuk menentukan besaran modal kerja dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Yang kedua, ada metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Bisa dilihat untuk pelajaran dan dicatat ya. Oke, di sini contoh-contoh soal semuanya. Misalnya itu bisa belajar di rumah, di screenshot atau apa. Udah, sekian dari saya. Terima kasih.